Selamat datang kembali di Bintang, bincang inspiratif tentang SDGs, kolaborasi TSA dan SDG Center Universitas Diponegoro. Sebelumnya, perkenalkan saya Zulfa Milati, Teladan Scholars 2024, mahasiswa Statistika Universitas Diponegoro angkatan 2023 yang akan memandu perbincangan kali ini. Kali ini di hadapan saya telah hadir dua figur inspiratif, Bapak Rukustiadi STMEM PhD selaku dosen perencanaan wilayah dan kota Universitas Diponegoro dan Kak Hansa Alia sebagai founder Bestari. Mungkin buat teman-teman yang baru mendengar istilah Bestari, sebenarnya Bestari itu apa sih? Bestari merupakan sebuah komunitas yang menjadi wadah belajar dan bermain bagi anak-anak pinggiran yang bertujuan untuk mengurai permasalahan pendidikan dalam kelompok masyarakat rentan. Nah, hal ini tuh sangat berkaitan dengan topik pembahasan SDGs kita kali ini, Friends. Pada seri bintang kali ini, TSA Undip dan SDG Center Undip akan membahas mengenai poin SDGs 4, yaitu Quality Education, dengan tema Unlocking Indonesian Potential, Non-Formal Education for a Brighter Future, dan menekankan poin SDGs 17, yaitu Partnership for the Goal bersama Bestari. Seperti yang kita ketahui, untuk mencapai Indonesia Emas di tahun 2045, salah satu faktor kunci adalah pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan merata bagi seluruh masyarakat. Namun kenyataannya, masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak dapat mengakses pendidikan formal yang terstruktur dan berjenjang. Maka dari itu, pendidikan non-formal lah solusinya. Kita akan mengulik seputar pendidikan non-formal bersama dua narasumber hebat kita yang telah hadir. Selamat datang Bapak Rukuh dan Kak Hansa. Ya, selamat datang. Bagaimana kabarnya Pak, Kak? Baik, all good. Alhamdulillah, baik juga. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai perbincangan pada kali ini ya. Yang pertama, menurut Pak Rukuh, bagaimana peran pendidikan non-formal dapat membantu mengembangkan keterampilan, potensi, dan membentuk karakter anak bangsa? Ya, terima kasih ya. Tapi sebelum menjawab, saya akan disclaimer dulu. Saya bukan praktisi pendidikan informal, tapi saya pelaku pendidikan formal lebih dari 2 dekade dan memberikan pendapat saya ya tentang pendidikan informal. Yang pertama, peran pendidikan informal ini menurut saya sangat beragam dan bisa berperan penting ya dalam mencapai apa yang diharapkan tadi, karena dia memiliki peran sebagai pembelajaran tambahan. Karena dengan pendidikan informal kita bisa mendapatkan pengetahuan di luar kurikulum yang formal yang ada di sekolah dan sebagainya. Kemudian yang kedua, dia juga bisa menumbuhkan akuisisi keterampilan praktis. Maksudnya begini, kalau di sekolah formal kan kita belajar pengetahuan on paper, tapi kalau informal kita belajar on the street. Dan itu kadang-kadang pengetahuan kita on the street akan membuat kita menjadi lebih inovatif, lebih kritis, kreativitas bisa muncul karena kita menghadapi realita. Mungkin itu beberapa, walaupun masih ada lainnya seperti pendidikan informal itu bisa sarana untuk transmisi budaya. Pendidikan yang diajarkan di sekolah mungkin diajarkan di informal ya, misalkan kayak pengetahuan lokal atau traditional wisdom, traditional knowledge itu bisa terus-menerus dari generasi ke generasi. Mungkin itu sedikit saja ya, di antara yang masih banyak mungkin. Ya. Berarti bisa dikatakan peran pendidikan non-formal itu cukup penting ya Pak? Iya, sangat penting, termasuk dalam pengembangan diri. Itu juga bisa pengembangan diri bagi yang melakukannya ya. Untuk membuat dia bisa mengejar passionnya dia yang mungkin tidak didapatkan di bangku sekolah formal ya. Baik, selanjutnya menurut Kak Hansa, apa saja sih keunggulan pendidikan non-formal dibandingkan dengan pendidikan formal dalam konteks perkembangan anak-anak? Oke, sebenarnya mungkin kalau menurutku pribadi, pendidikan non-formal dan formal itu nggak bisa dibandingkan apple to apple. Karena kalau dari pengalamanku menjalankan Bestari dengan tim Bestari yang lain, pendidikan non-formal itu jatuhnya lebih ke komplementer atau pelengkap dari pendidikan formal. Jadi tidak bisa menggantikan pendidikan formal, tapi kalau ada itu akan sangat mendukung seperti yang Bapak bilang tadi untuk pengembangan diri anak-anak. Makanya kalau mungkin bisa dibilang keunggulannya mungkin salah satunya lebih ke sisi fleksibilitasnya. Karena kalau formal kan pasti di sekolah itu ada kurikulum yang pasti. Jadi mungkin guru untuk bisa membuat
kegiatan-kegiatan yang beragam itu agak kurang fleksibel, tapi ketika kegiatan non formal ini ada, mungkin bisa lebih bebas gitu. Jadi kayak kadang-kadang kalau di Bestari sendiri kegiatannya itu bisa macam-macam. Kadang waktu itu kami mendatangkan salah satu teman yang emang bisa menari, jadi kami melatih adik-adik memberitahu bahwa oh ada tarian tradisional seperti ini di daerah Jawa Tengah yang mereka bisa pelajari, yang mungkin tidak dapat dipelajari di sekolah secara langsung. Terus yang kedua mungkin kegiatan fun learning itu tadi yang biasanya dibawa oleh Bestari dalam kegiatan sehari-harinya di pengajaran reguler seperti itu. Nah, selain itu juga mungkin sifat komplementernya itu lebih ke mendukung holistic education, Pak. Kalau Bestari itu sebetulnya ada visinya yaitu untuk menyeimbangkan kecerdasan intelektual dengan emosional, kemudian ada juga dengan etika. Jadi hal-hal itu yang berusaha untuk dibawa oleh Bestari atau mungkin kegiatan pendidikan non formal lainnya seperti itu mungkin jawaban dari aku. Baik Kak. Selanjutnya Kak Hansani sebagai founder dari komunitas Bestari, apa saja sih tantangan yang dihadapi sebagai komunitas dalam melaksanakan pendidikan non formal? Kalau tantangan mungkin bisa dibedah jadi 2 ya, internal dan eksternal. Kalau eksternal sendiri mungkin faktor terbesarnya yang pertama tuh semangat dari adik-adiknya yang kita nggak bisa kontrol. Karena kan, kita sifatnya tidak memaksa, kegiatan Bestari itu tidak memaksa. Jadi kalau misalkan mereka mau hadir ya kami membuka tangan dan menerima kehadiran mereka, tapi kalau memang tidak mau hadir, kami tidak bisa memaksa gitu. Jadi salah satunya itu semangatnya kadang naik turun. Jadi di setiap pengajaran reguler setiap minggu itu tidak bisa dipastikan jumlah adik-adiknya tuh berapa gitu karena tergantung dari merekanya. Terus yang kedua kalau eksternal itu juga datangnya dari volunteer. Terutama setelah Bestari mulai open recruitment untuk volunteer bulanan dan mingguan, itu salah satu tantangannya lebih ke kadang-kadang kan harus nge-briefing volunteer yang mana orangnya individualnya beda-beda, itu jadi tantangan tersendiri. Terus kalau internal, salah satu challenge terbesarnya mungkin dari untuk membuat materi yang atau kegiatan itu lebih beragam dan tidak terulang. Jadi adik-adiknya mendapat informasi baru, knowledge baru, pengalaman baru, dan dari kami juga otomatis, dari tim Bestari juga otomatis harus menyiapkan materi dengan matang yang mana agak pusing kadang-kadang emang. Makanya dengan kehadiran volunteer ini sebenarnya juga membantu karena ada ide-ide baru dari teman-teman yang lain. Terus mungkin yang cukup krusial dari segi finansial kalau boleh jujur, karena kegiatan non formal itu kan sifatnya non profit ya, terus kayak nggak ada pendanaan. Kalau Bestari sendiri tidak ada pendanaan pasti dari donatur seperti itu. Jadi biasanya donatur yang datang itu tergantung aja, kalau ada yang datang ya kami menerima, kalau enggak juga biasanya kami menggunakan finansial kami sendiri dari tim Bestari. Seperti itu sih mungkin kurang lebih tantangannya. Berarti tantangannya bisa dibilang ya nggak sedikit gitu ya Kak? Ya cukup banyak, cuman bukan berarti nggak bisa dilalui gitu sih. Oke, selanjutnya menurut Pak Rupuh, perlukah pemerataan dalam perluasan pendidikan non-formal di Indonesia, serta bagaimana kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat bisa diperkuat untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan non-formal di Indonesia? Baik ya, saya rasa yang namanya pemerataan selalu bagus ya. Jadi menurut saya ini penting untuk dilakukan pemerataan. Tapi sebelum saya ke sana, mungkin saya sedikit menambahkan insight bahwa yang namanya pendidikan informal itu tidak harus untuk anak-anak gitu ya. Jadi dia pendidikan seumur hidup, jadi semuanya bisa untuk berbagai macam generasi, termasuk yang remaja atau bahkan yang sudah lansia atau tua juga itu bisa disebut sebagai pendidikan informal. Dan pemerataannya ini penting, pemerataan antar tadi mungkin antar kelompok umur dan juga pemerataan secara wilayah spasial gitu ya. Nah ini caranya sepertinya dengan kita harus membuka lebih banyak ya sumber-sumber informasi belajar yang tidak diakses oleh setiap kelompok umur. Kalau anak-anak ya disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak, termasuk juga untuk remaja atau lansia dan sebagainya. Itu walaupun tadi tantangannya Mbak ya, dananya dari mana, finansialnya dari mana gitu ya. Kemudian yang kedua juga perlu untuk menambah di mana kita bisa belajar.
Nah, untuk menambah kita bisa belajar itu kan kita perlu ruang-ruang belajar. Walaupun pendidikan informal tidak harus di dalam kelas, tetapi ruang tetap penting. Apakah itu di taman, di library, dan sebagainya. Dan untuk membuat itu menjadi lebih terlihat dan merata, seharusnya pemerintah juga bisa mendukung ya. Misalkan menyediakan eh, perpustakaan yang nyaman, yang bagus gitu, yang indah gitu ya. Mungkin kalau ada yang pernah ke ini belum, perpustakaan daerah di Kota Kendal? Belum pernah Belum. Kak. Nah, dia adalah satu perpustakaan yang benar-benar menjadi contoh. Karena tadinya perpustakaan di sana itu hanya mendatangkan sekitar seharinya 15 orang, tapi dengan perpustakaan baru dia bisa menghadirkan 600 orang sehari. Kenapa? Karena dia didesain dengan bagus. Menjadi ruang yang terbuka, biasanya kan tersekat-sekat ya. Nah, ini terbuka, lengkap, ada kafe dan sebagainya. Dengan biaya yang sama, 10 miliar, Kabupaten Kendal sebagai contoh ya, bupatinya sudah berhasil membuat perusahaan yang berbeda dengan kabupaten kota lain yang dapat dana yang sama. Dan itu Anda bisa cek sendiri di sana tempat duduknya nggak kayak gini, tempat duduknya kayak orang di sofa gitu, kemudian ada anak-anak untuk bermain, teman main anak. Ada podcast juga, siapa tahu Anda mau podcast di sana, bisa pinjam podcastnya, ruang videonya juga luar biasa. Nyaman, ada kafe, ada macam-macam. Nah, jadi membuat sesuatu yang berbeda. Nah, ini kan juga akan mendorong dan banyak komunitas yang akhirnya mengadakan kegiatan belajar di sana yang itu bisa disebut sebagai bagian daripada pemerataan dan sekaligus tadi membuka kesempatan ruang untuk belajar untuk semua generasi. Seniman semuanya di sana, komunitas hobi dan sebagainya. Contohnya itu. Baik, kembali bicara mengenai komunitas lokal, menurut Kak Hansa, upaya apa saja yang dapat dilakukan komunitas lokal untuk mendukung program pendidikan nonformal bagi anak-anak di wilayah mereka nih Kak? Oke. Kalau upaya dari komunitas lokalnya sendiri, menurutku yang paling penting itu SDM-nya harus ada dulu. Karena kalau dari Bestari sendiri, mungkin tambahan dari pertanyaan sebelumnya ya terkait tantangan. Sebelumnya itu tantangan terbesarnya adalah terbatasnya SDM, makanya akhirnya dilakukan open recruitment. Jadi dengan adanya SDM yang memadai, dengan punya visi misi yang sama, menurutku itu udah jadi langkah awal yang baik untuk sebuah komunitas lokal bisa mengembangkan pendidikan non formal di kawasannya. Dan selain itu juga cari dukungan dari masyarakat setempat, support moral itu juga sangat penting karena kayak misalnya di Bestari itu kami sering banget mendapatkan feedback positif dari orang tua adik-adik yang ikut kegiatan. Jadi itu salah satu sumber daya yang membuat kita terus semangat untuk ngejalanin kegiatan di Bestari sebagai gerakan pendidikan non formal seperti itu. Berarti bisa dibilang SDM-nya itu cukup berperan penting ya? Iya, betul. Karena yang akan menjamin sustainability-nya juga salah satunya adalah kondisi SDM yang ada gitu. Baik, selanjutnya mungkin bisa dijelaskan Bapak mengenai bagaimana pendidikan nonformal dapat berkontribusi dalam mempersiapkan generasi muda Indonesia untuk menghadapi tantangan global dan revolusi industri ke depannya. Ya, menurut saya ini terkait dengan manfaat dari pendidikan informal ya. Pendidikan informal itu sendiri, mohon maaf sering ketukar. Pendidikan informal itu sendiri. Tadi saya bilang bahwa pendidikan informal itu pendidikan yang on the street lah, dalam quote data kutip ya, on the street daripada on paper. Ini mengasah kemampuan kritis mereka, kreativitas, keberanian, percaya diri. Ya, ini kan sesuatu karakter yang dibutuhkan ya oleh masyarakat atau siapapun lah, tidak harus anak-anak, remaja, siapapun, karena belajar itu sepanjang hayat oleh siapapun. Nah, ini kan menjadi modal penting ya kalau kita menghadapi tantangan global, termasuk revolusi industri yang keberapa ini, 4, 5 dan seterusnya. Ya, itu modal manusianya. Nah, itu mendidik. Kemudian yang kedua, menurut saya pembelajaran yang sifatnya direct tadi, belajar di dapur, belajar di bengkel, di komunitas klub coding atau komunitas seni dan sebagainya kan informal ya. Yang ini yang juga akan penting ya, dia punya life skill tambahan gitu ya. Jadi ini yang penting juga. Kemudian di era sekarang semuanya serba terkoneksi. Artinya kalau kita belajar itu tidak harus satu string lurus itu aja. Nah, yang namanya
informal education ini mendorong terjadinya kayak penyerbukan dari satu skill dengan skill yang lain, keterampilan bisa bergabung. Nah ini pendekatan yang lebih sifatnya interdisipliner. Nah ini yang sesuatu yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan global yang semakin uncertain dan kemudian revolusi industri yang menuntut kita menjadi harus lebih berbeda. Nah interdisipliner ini yang bisa menjawab tantangan itu. Nah itulah peran atau jangan diremehkan ya, informal education bisa menjawab tantangan-tantangan tersebut ya. Kalau ada waktu saya mungkin mau mencontohkan ya di luar negeri ya. Saya pernah di Australia, tinggal di sana cukup lama waktu saya sekolah di S2 dan S3 ya, 6 tahun lebih. Gitu. Jadi saya melihat di sana yang namanya gelandangan misalkan, itu mereka juga update knowledge-nya gitu ya. Karena mereka pergi ke perpustakaan yang terbuka untuk siapapun. Bisa akses internet di sana. Walaupun dia nggak bawa mobil ke perpustakaan, dia pakai dorongan kayak di supermarket loh. Dia ngambil mungkin ya, diisinya barang-barang dia diparkirin, kemudian dia masuk baca buku gitu. Itu loh. Ini gelandangan tapi kok membaca buku ya. Saya ngelihat itu homeless tapi membaca buku di sana. Ini luar biasa gitu ya. Dia nggak punya tempat tidur tapi dia keinginan tahunya untuk sesuatu itu ada gitu ya. Nah, ini kan dia belajar sebenarnya. Nah ini adalah menurut saya itu pendidikan informal bisa difasilitasi oleh negara melalui sistem yang ada ataupun oleh seperti teman-teman Bestari ini ya yang mengisi gap dari negara yang mungkin kurang optimal gitu ya, jadi kurang lebih seperti itu. Baik, selanjutnya seperti yang kita ketahui bahwa anak muda khususnya kalangan mahasiswa itu merupakan bagian dari agent of change. Nah, mungkin dari Kak Hansa dan Pak Rukuh bisa nih memberi ajakan atau motivasi kepada mahasiswa-mahasiswa di luar sana untuk membantu mewujudkan pendidikan non formal di Indonesia. Saya dulu? ya. Oke. Mungkin kalau untuk mengajaknya lebih ke yang pertama mungkin jangan muluk-muluk dulu, karena dulu aku juga mulainya dari belajar secara isu sosialnya itu gimana sih, apa yang terjadi gitu. Jadi melek dulu akan apa yang terjadi, karena dengan membuka diri terhadap knowledge baru, terhadap isu-isu yang ada, itu otomatis akan mendorong diri kita untuk melakukan sesuatu. Dan melakukan sesuatu juga nggak harus besar gitu ya, kayak membuat kegiatan semacam besar itu kan juga nggak mudah. Jadi mungkin bisa dimulai dengan ikut kegiatan komunitas yang sudah ada dulu. Jadi kayak, oh ternyata seperti ini kalau misalnya terlibat langsung. Mungkin nanti kalau emang ada dorongan lebih lagi untuk bisa membuat gerakan sendiri akan lebih bagus, karena seperti Bapak bilang tadi ada pemerataan otomatis kalau komunitasnya lebih banyak. Jadi gitu sih, yang penting terbuka aja dengan isu yang ada dan knowledge yang ada, otomatis nanti lama-lama mungkin akan terpanggil untuk melakukan sesuatu gitu. Kalau dari aku. Ya kalau dari saya mungkin ini teman-teman mahasiswa adalah mereka yang beruntung ya dibandingkan dengan sebagian kelompok masyarakat lain yang mungkin tergolong sebagai kelompok marginal gitu ya. Jadi Anda mungkin asik menekuni dunia akademik Anda di masing-masing disiplin, tetapi ingat bahwa pembelajaran tidak hanya terbatas pada di ruang kelas atau kampus gitu ya. Itu sebabnya saya mengundang Anda sebagai para mahasiswa untuk mengeksplorasi peluang-peluang yang ada di luar kampus untuk memperkaya pengetahuan Anda, baik Anda sebagai pengguna pendidikan informal, karena Anda bisa menjadi pengguna pendidikan informal gitu ya, atau Anda sebagai kontributor atau penyedia pendidikan informal sesuai dengan skill Anda. Misalkan Mbak statistik, mungkin apa sih aspek statistik yang bisa kita ajarkan sama orang-orang yang tidak punya kesempatan ya? Apakah menggunakan Excel atau apa gitu ya, atau menggunakan formula-formula khusus gitu ya, atau mungkin yang dari disiplin ilmu yang lain juga bisa mengkontribusikan kalau tidak mau sebagai pengguna tapi mau menjadi, termasuk tadi yang disarankan ikut volunteer dulu misalkan ya untuk testing gitu ya. Itu mungkin sesuatu yang patut dicoba mumpung Anda masih menjadi mahasiswa. Berarti yang penting tuh dicoba dulu gitu ya Pak? Iya harusnya. Oke Tifred, karena kita sudah di penghujung acara, mungkin dari Pak Rukuh dan Kak Hansa boleh menyampaikan kata-kata penutup dan semangatnya untuk teman-teman semua.
Yes, silakan Oh, saya Sasila. dulu, oke. Mungkin sebagai penutup, terima kasih teman-teman mungkin yang dari pihak Tanoto juga yang sudah mengundang dan juga teman-teman yang mungkin nanti menyaksikan. Semoga dari sharing session kali ini bisa apa ya berguna gitulah atau memberikan insight sedikit-sedikit untuk teman-teman yang nonton dan mungkin aku pesennya ya jadi diri sendiri aja dan tetap ingat bahwa small things matter. Jadi jangan berpikir yang muluk-muluk. Kalau ada hal kecil yang bisa dilakuin, pasti ada manfaatnya kok walaupun itu kecil gitu. Gitu sih mungkin kalau dari aku. Ya, saya menekankan lagi aja yang disampaikan Mbak Kansa ya, kopi aja, a small thing matters gitu ya. Itu aja yang menurut saya penting ya, kita harus mulai dari yang kecil aja, nggak apa-apa. Dan jangan takut ya untuk mencoba informal education ya, menurut saya seperti itu, Iya. berpartisipasi di sana. Baik, terima kasih banyak Bapak Ruko dan Kak Hansa atas kesediaannya untuk kita berbincang bersama pada program Bintang kali ini. Ya, sama-sama. Terima kasih Terima kembali. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah setia menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa follow Instagram TSA Undip di @tsa_undip, subscribe TSA Undip, like dan share konten Bintang kali ini. Saya Zulfa Milati sebagai moderator pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Bintang selanjutnya.